Assalamualaikum Ibu Niken, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam Bapak. Baik Pak, saya lagi Alhamdulillah, perjalanan nih. Alhamdulillah Bu Niken luar biasa di perjalanan. Hati-hati. Oke, udah sampai Solo Iya, Pak. Alhamdulillah. Ibu tenang fokus aja di perjalanan, tapi tetap kita berjalan Ibu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Saya punya pasangan yang sangat spesial nih. Alhamdulillah Ibu. Ntar Ibu ya, Ibu kayaknya mungkin kemarin kan Ibu pernah ini ya hubungin saya sebelumnya. Nah, Ya, kemarin tuh ibu bilang katanya ada waktu. gimana Pak? Gimana? Iya, kemarin ibu katanya mau hubungi saya, tapi mohon maaf Iya, kemarin itu saya waktu itu belum ada, jadi baru bisa sekarang ibu ya. Jadi iya. baru ketemu sama ibu. Mungkin kemarin pas Bapak bisa, saya juga lagi ada kerjaan ya. Jadi kita bisa baru bertemu hari ini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah ibu luar biasa ya. Yang penting ibu sehat. Ya, Amin. yang penting ibu sehat, keluarga ibu sehat, semuanya kegiatan Ya. ibu juga lancar. Nah, Bapak gimana kabarnya? alhamdulillah Ibu luar biasa ini bisa ketemu sama Ibu, bisa luang juga ada waktunya, makanya alhamdulillah saya tuh kesini terus ketemu sama Ibu. Nah, kayaknya Ibu ada sesuatu hal nih, ada butuh. Iya Bapak, lagi ada masalah sih. Ini sama anak-anak di Mundu. Biasa Pak, anak-anak SMK tuh apa ya, sudah terbiasa dengan pelajaran produktif. Ya, jadi ya, jadi anak-anak SMK itu identik dengan apa ya, kerja praktek ya Pak. Jadi mereka itu lebih enjoy kalau suatu mata pelajaran atau suatu kompetensi itu langsung dipraktekkan ya. Jadi nggak pakai teori dulu gitu. Jadi dia langsung dikasih prosedur kerja, mereka turun ke lapangan, praktek di lab. Nah, baru nanti dia menemukan masalah di situ, Pak. Menentukan masalah. Jadi bukan kita kasih teori dulu gitu. Justru dia praktek dulu, pada saat di tahapan praktek itu mereka menemukan suatu masalah. Dengan seperti itu apa ya, lebih menguatkan kompetensi dia gitu. Jadi kompetensinya itu lebih menempel di pemahamannya itu lebih kuat ya. Jadi dia mengerjakan, timbul masalah itu justru lebih kuat. Tapi Pak, masalahnya sekarang di sekolah kami itu kebetulan ya, kemarin saya cerita sama Bapak ya, sekarang SMK itu kebanyakan jadwalnya dengan jadwal blok Pak. Jadi tujuan jadwal blok itu biar pada waktu pelajaran produktif kita praktek, itu praktek terus, nggak terpotong dengan jam lain gitu. Kan mungkin kalau kita praktek campur dengan pelajaran normaja, praktek kita belum selesai sudah ganti jam pelajaran gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang kita kalau praktek terus, jadi jam itu tidak terpotong dengan kegiatan yang lain. Jadi praktek kita selesaikan tuntas. Itu efek positifnya. Tapi ternyata efek negatifnya, karena anak-anak enjoy dengan pelajaran produktif, sekarang itu waktunya 3 bulan terakhir ini, semester ganjil ini, dia pelajaran normada yang penuh dengan teori ya, yang penuh dengan teori, yang ya seperti pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Mereka itu sepertinya, aduh, kok jadi banyak masalah gitu Pak. Betul Ibu. Gimana Pak? Uh, Kayaknya seru Bu ini, maksudnya Ibu tadi luar biasa ya Ibu yang dengan yang namanya tertarik saya dengan yang namanya produktif Bu. Itu tuh seperti apa Bu ya produktifnya itu seperti Jadi, apa gitu? pelajaran produktif itu saya kebetulan itu saya di SMK itu di program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Ya, jadi di sini saya itu belajar tentang mengolah ikan. Ya, ya, dalam pengolahan ini Pak, itu pelajaran produktifnya elemen ada beberapa elemen dari aktivitas pengolahan hasil perikanan. Jadi ada elemen pengolahan tradisional, ada elemen pembekuan, jadi pengolahan produk segar dan produk beku, ada juga dengan pasteurisasi,
Dan sterilisasi ini yaitu pengolahan dengan suhu tinggi, seperti kita mengolah sarden, kita melakukan pasteurisasi rajungan, ya. Jadi pengolahan suhu rendah dengan cara pembekuan pakai cold storage, dan pengolahan suhu tinggi dengan sterilisasi seperti sarden. Terus ada lagi tentang pengolahan tradisional tadi, ada pengeringan, jadi ikan asin, penggaraman, fermentasi, kita bikin kecap ikan, kita bikin terasi. Terus ada lagi kita bikin branding presto seperti itu. Ada juga produk diversifikasi, Pak. Diversifikasi itu adalah produk yang sudah berubah bentuk, ikan tapi berubah bentuk. Contohnya sosis ikan, bakso ikan, somai ikan. Ini tujuan dari produk diversifikasi ini adalah untuk apa? Gemar ikan. Nah, jadi kan banyak tuh anak-anak kecil yang nggak suka ikan. Sedangkan kita itu kan sebagian besar adalah maritim, dunia maritim ya. Tapi konsumsi ikan kita rendah. Bagaimana caranya? Biar ikan itu, kalau anak yang nggak suka ikan, kita bentuk dengan bentuk yang lebih menarik. Contohnya jadi bakso ikan, ya, sosis. Menarik sekali. Nah, iya. Ya, luar biasa ya. Tapi gini, kira-kira, nah, kan itu semenarik itu. Kalau misalnya, itu kan yang diproduksi, Bu. Ya. Nah, kira-kira yang jadi masalahnya kalau yang jadi utama masalahnya bagi siswa itu seperti apa itu? Kalau produktif kan kayaknya anak benar-benar seru ya, Bu, dengan yang namanya seru banget, Pak. Seperti itu. Saya juga merasa luar biasa nih tentang kegiatan produktif. Itu saya juga kayaknya enak seperti itu belajarnya dengan yang produktif aja lah, nggak usah ada yang itu. Nah, gimana itu yang masalah yang itu? Iya, jadi masalah seperti ini, Pak. Jadi anak sudah terbiasa dengan mengolah produk di lab. Setelah mengolah produk, mereka melakukan pemasaran. Pemasaran itu mereka jalan-jalan di seluruh sekolah. Di setiap kelas, dia jalan untuk jualan. Sampai kalau hari Minggu terkadang kita jualan itu di Stadion Bima, Pak. Di Car Free Day kita jual itu ya. Kadang kita dapat banyak pesanan untuk resepsi pernikahan. Jadi mereka datang di resepsi pernikahan untuk menyajikan di sana. Nah, setelah itu dia melakukan analisa usaha, dan biasanya mereka dapat keuntungan, Pak. Jadi keuntungan kita bagi dua, anak-anak dapat keuntungan. Itu mereka senang sekali, Pak. Kan sekarang gitu ya, pelajaran normatif ya, mereka harus duduk di kelas dengan berbagai teori, dia diam di kelas mulai jam 7 sampai jam 15 dengan banyak tugas gitu ya, dan mungkin mereka sampai rumah sudah capek gitu ya. Jadi banyak beberapa anak itu yang saya lihat di statusnya itu sampai seperti ini, Pak. Kapan ini pelajaran normatif selesai ya? Ada statusnya seperti itu, Pak. Iya, Bu ya. Sepertinya beban, Pak. Sampai ini ada sekitar 3 sampai 5 anak itu setiap pelajaran bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama matematika itu dia di depan masjid, di teras masjid itu. Kebetulan teras masjid itu depannya lab saya. Jadi saya pasti tiap hari tahu gitu. Dia pelajar bahasa Jepang. Kadang itu sampai saya antar, Pak, ke kelas. Kalau pelajaran bahasa Jepang itu kebetulan apa ya, gurunya itu begitu disiplin. Jadi kalau anak nggak masuk, itu dia langsung harus menghafal materi bahasa Jepang selama sehari. Tapi karena mungkin mereka sudah bosan juga gitu, dia berani gitu. Mending ngafalin nanti daripada di kelas ada. Aduh, nah tadi saya mendengar yang namanya ada beberapa siswa, Bu ya. Berarti ini tidak semua. Tidak semua. Jadi siswanya kurang lebih berapa itu? Dari satu kelas kita 35, Pak. Oh, 35. Berarti kebetulan di Akademisi Pengolahan Hasil Perikanan itu untuk satu kelas 11 itu ada 4 rombel, jadi ada 4 kelas. 4 kelas. Ya. Itu berarti kelas apa aja, Bu, kira-kira itu? Yang maksudnya kelas apa gimana, Pak? Itu kelas APAP semua, yang Pak. Tadi yang siswanya APAP 1. APAP 1, APAP 2, 3 dan 4. Oke. Nah, tadi jadi yang jadi masalahnya itu kira-kira apa itu? Masalah itu ya itu. Jadi tadi kan saya sampaikan hanya 3 atau 5 anak gitu ya yang sering di luar. Tetapi Pak, setiap ketemu saya, Ibu, yang lain nih, Ibu, kapan kita produktif lagi, Bu? Kapan kita collab lagi, Bu? Ketemu saya tuh gitu, nggak cuma ketemu saya gitu. Ketemu guru-guru ya kan mereka katanya kita akan di lab, Bu, kita akan pemasaran. Gitu. Iya. Nah, itu tadi Ibu sudah tahu masalahnya tadi ya kayaknya. Sudah, saya masa itu sudah benar tahu gitu dah, tapi saya bingung gitu ya. Karena kok walaupun mereka yang tetap di kelas itu ternyata mereka juga nggak nyaman gitu. Tapi mereka masih bertahan untuk di kelas. Gitu.
Ya betul. Nah gini Bu ya, mungkin tadi Ibu tadi udah luar biasa ya untuk apa ya bisa mengetahui siswa sampai tidak mau dengan yang namanya pembelajaran normatif itu. Kalau misalnya siswanya itu, apakah mereka itu sama tidak mau ada di dalam kelas itu? Mungkin kalau misalnya apakah dengan faktor gurunya atau apa? Kayaknya ibu lebih apa ya dengan kondisi itu. Karena apa? Mungkin ketertarikan dari minat anaknya. Kayaknya ibu sudah tahu solusi ibu kayak gimana. Oh, gini Bapak. Ya, kalau saya sih Pak, apa ya? Kadang kita itu untuk ngasih saran atau sesuatu masukan ke guru Nurmada kan apa ya merasa oh ini bukan bukan tempat saya gitu ya. Mungkin Bukan saya takutnya ranahnya. mereka, nah, gitu ya. Apalah saya kan kita juga sama-sama rekan guru gitu ya. Jadi kadang saya tuh mau ngasih saran itu masih agak ragu gitu Pak. Ya. Cuman memang kondisinya seperti itu gitu ya. Dan ini berulang kok belum ada penyelesaian, ini sudah sampai udah di akhir semester kan Pak, udah mau Ya. ujian akhir semester kan gitu. Saya tuh kepingin apa ya jangan sampai terulang lagi semester depan gitu, karena guru-guru Nurmada sendiri merasa kewalahan juga. Kemarin saya sudah sarankan dia gini, anak-anak itu sukanya pelajaran Nurmada apa produktif ya gitu. Aduh kalau dikasih teori itu aduh mereka pada susah sekali katanya gitu. Nah, uh, mungkin gini Bu, apa tadi kan ibu kalau ibu kan kayaknya care banget sama sesuatu ya. Nah, kita kira-kira yang emang guru yang pembelajaran normatif itu kira-kira seperti apa itu? Tadi saya mendengar ibu berkata bahwa ini terlalu disiplin, itu seperti apa? Apakah siswanya itu memang mereka tidak bukan apa tipe atau gaya belajar yang mereka yang pengen disiplin atau apa gitu? Atau minatnya atau bagaimana? Oke. Karena kan tadi dari ibu tuh kayaknya enak malah kayak tadi ya posisi ibu misalkan sebagai tadi ya manajer ya tadi ada kayak sifatnya apa ya care banget lah sama ibu tuh kayaknya kalau misalnya guru tersebut juga seperti ibu kayaknya nggak jauh beda bu kayaknya. Jadi ini kebetulan tuh Pak, kemana saya mengamati gitu ya, ada guru bahasa Inggris yang ngajak anak-anak itu di taman. Nah, dia di situ di taman itu disuruh pelajaran bahasa Jepang. Ya, dia di taman itu disuruh bikin video. Jadi anak-anak itu dibebasin untuk bikin video. Dia pengen kemana? Ada yang di taman, ada yang di dekat kolam, ada yang di ruang konstruksi. Saya nggak sengaja tuh lewat. Kok anak-anak senang gitu? Dia bikin video bertiga sama temannya. Yang berdua itu bercakap-cakap pakai bahasa Jepang. Yang satunya yang ngambil syuting videonya, mengambil gambarnya. Kok itu anak-anak pada senang gitu? Semangat gitu. Sampai saya lihat itu ada namanya Sensei Tresna itu posting di statusnya itu hasil rekaman anak-anak itu gitu. Ternyata dengan cara gitu aja kok anak semangat gitu. Saya itu baru lihat seminggu kemarin di statusnya Sensei Tresna. Ini kok anak semangat ya belajar bahasa Jepang dan gitu. Nah, berarti gini Bu, kalau misalnya seperti itu kan tadi pas yang kalau namanya pembelajaran normatif itu biasanya selalu di kelas gitu ya dengan papan tulis dengan istilahnya apa bapak ibu gurunya di depan saja seperti itu gitu. Kayaknya nanti ibu sudah mendapatkan ini Bu apa semacam kayak jalan keluar atau jalan keluar dari permasalahan itu Bu. Tadi kayaknya ibu mendapatkan sesuai dengan analisis yang ibu tadi kemarin apa analisis ya Bu ya, ibu observasi gitu. Ternyata ada kesenangan dengan siswa yang tadi ada 45 anak itu. Kayaknya suka di luar. Iya. Nah, mungkin itu adalah sebagai solusinya Bu atau gimana? Iya sepertinya ya Pak ya. Jadi memang anak-anak tadi itu dia lebih baik di luar mengerjakan tugas gitu ya daripada dia di kelas. Iya Pak ya. Jadi mungkin memang sesekali atau mungkin sering anak-anak dibawa keluar kelas sepertinya ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin Pak kalau di luar kelas itu karena anak itu pasti kemana-mana gitu ya, gurunya harus lebih ekstra perhatiannya. Oh gitu. Ya, jadi mungkin itu ya Pak. Lagi bisa Ibu kayaknya. Tapi merubah dari yang tadi permasalahan Ibu di awal kayaknya itu udah bisa. Ini kalau masalah yang lain Ibu dari sekarang itu beda lagi Bu.
Jadi kalau kalau yang tadi udah ada solusinya, mungkin itu sebagai yang namanya jalan keluarnya yang akan ibu ini. Nah, kalau misalnya kira-kira kalau ibu sudah mengetahui gambarannya dari permasalahan itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya ya Pak, seperti itu saya gimana ya? Kalau saya menyarankan untuk kira-kira sopan nggak ya Pak? Kalau saya menyarankan ke guru-guru yang bersangkutan untuk sesekali mengajak peserta didiknya keluar kelas. Nah, ada nggak aturan atau ketentuan di sekolah ibu yang mengatur tentang tadi, misalnya pembelajaran harus dengan terus gitu? Oh, enggak Bapak. Jadi Ada. Bapak Kepala Sekolah itu justru menyarankan, karena ini masalah ini sebenarnya sudah sampai ke Bapak Kepala Sekolah. Bapak Sekolah itu justru memberikan kesempatan sebesar-besarnya apa aja yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi Kepala Sekolah mendukung kreativitas Bapak dan Ibu guru, yang penting berpihak pada murid sebenarnya. Betul, betul. Di sekolah juga boleh. Nah, berarti udah sesuai Bu ya. Kalau misalnya, tapi kalau menurut saya ibu yang namanya suatu masalah, kalau misalnya ibu dengan penyampaiannya yang tadi ya, yang sesuai dengan ini apa ya, karena teman sejawat gitu, ya menurut saya boleh-boleh aja ibu menyampaikan ke teman sejawatnya, misalkan tadi dengan apa ya, dengan ketentuan tertentu, misalnya supaya tidak siswanya seperti apa, mungkin ini solusinya seperti itu, boleh aja ibu menyampaikan. Iya, Karena tidak ada larangan atau tidak ada ketentuan yang apa. Kalau misalnya menurut ibu kalau kolaborasi kan lebih baik ya, atau gimana? Ya, iya Bapak. Mungkin ini juga Pak. Jadi kan tidak semua anak itu suka bergerak juga ya Pak. Iya. Ya. Ada anak juga yang cenderung dia harus belajar diam di tempatnya. Iya betul. Apa mungkin kita juga pakai pembelajaran diferensiasi ya Pak? Nah iya betul. Kalau iya betul Bu. Kalau misalnya ibu pembelajarannya berdiferensiasi ya dengan ini ya, dengan siswa seperti itu, kayaknya mungkin ibu itu adalah solusi buat ibu kayaknya. Bisa ya, aja ya. Mungkin ya. Jadi mungkin, tapi di sini memang gurunya harus ekstra ya Pak. Jadi ekstra. Ada beberapa anak ya yang dia sukanya belajar dengan ketenangan gitu ya. Dia memang harus duduk ya. Ada beberapa anak yang dia mobile atau dia punya kecerdasan kinestetis, itu diberi kesempatan untuk banyak bergerak gitu ya, difasilitasi dengan cara dibawa keluar mungkin ya Pak. Betul. Itu betul Bu, tadi Ibu udah bisa apa ya namanya, untuk mendapatkan solusi yang tadi permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya. Yang berarti kira-kira aksinya juga mungkin akan Ibu laksanakan ya. Kalau tadi kan memang kalau tidak ada ketentuan tertentu, bolehlah Ibu menyampaikan ke teman sejawat. Nah, jadi Ibu bisa nggak masalah, silahkan sampaikan ke teman sejawatnya untuk masalah itu ya dengan siswanya. Jadi Ibu tidak akan melihat lagi Pak, ada ke kepala program kalian gitu ya. Jadi insya Allah nih gimana ya, kalau rencananya saya diskusikan dulu dengan teman-teman di program kalian gitu. Nah nanti untuk menyampaikan ke guru-guru Nurmada itu adalah kepala program keahlian ya. Jadi kebetulan bisa disampaikan lewat itu betul. Ya. Itu seperti itu ya Pak. Ya, itu solusi. Jadi memang saya harus berkolaborasi Pak. Jadi nggak bisa saya harus bergerak sendiri karena jadi mungkin ini kita kolaborasikan dulu dengan teman-teman di kejuruan, karena kalau guru harus di luar semua, anak-anak seneng gitu. Tapi kan mungkin gurunya masih mikir juga, ini tempatnya mana lagi gitu ya. Dan nanti dia harus pindah lagi ke kelas yang lain gitu kan. Ya. Atau mungkin kalau tempatnya luas kan enak Bu, bisa berbagi di tempatnya. Atau kantornya di kantin, sekali-kali kita ngobrol sama anak-anak gitu. Atau gimana? Itu anak-anak seneng banget Pak. Ambil jajan kayak iya, kayaknya solusi. Kebetulan di perpustakaan kami kan luas Pak. Dan di sana dingin, fasilitas ada. Kadang itu anak-anak 2 kelas, 3 kelas pada suruh ke perpus Pak. Sampai penuh gitu perpus. Jadi anak-anak kita tuh bosan mungkin di kelas ya Pak ya, mulai jam 7 sampai jam 3.15 sore. Oke. Jadi mungkin Ibu udah dapat poinnya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu ini ya, yang Ibu sepertinya Pak. Nah berarti Ibu akan melaksanakannya sesegera mungkin atau kapan?
ini saya nih rencananya nih Pak, kan kita biasanya di akhir semester itu kita ada evaluasi. Ya, berarti yang pertama saya lakukan dulu gimana kalau pada waktu evaluasi itu kita diskusi. Saya sampaikan dulu masalah ini ya Pak. Boleh, iya, iya. Jadi di akhir semester ini pada saat evaluasi saya diskusikan dulu dengan teman-teman di kejuruan tentang rencana saya tadi. Yang pertama adalah bagaimana kalau prodi kepala prodi kalian untuk menyampaikan ke guru-guru permada untuk berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada mereka ya untuk belajar sesuai dengan minatnya dia ya, sesuai dengan seperti belajar di luar kelas ya, atau misalnya belajar di taman gitu ya, belajar di perpustakaan. Yang penting mereka merasa nyaman dan tidak bosan di kelas. Iya, iya betul. Yang kedua tadi dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada beberapa anak dia sukanya diem di tempat ya, belajar harus dengan fokus dalam suasana yang tenang gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang memang dia seperti itu gitu ya. Jadi model pembelajaran yang harus dibedakan mungkin ya Pak. Oke, berarti atau masih ada lagi atau hal yang lain mau disampaikan? Hal yang lain kayaknya cukup Bu ya, atau gimana? Ya, moga-moga ya Pak. Bismillah ya Pak. Ya, mungkin saya juga ntar Ibu minta informasi atau tindak lanjutnya setelah itu, kegiatan itu barangkali ntar kita ada waktu lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kira-kira bisa saya diskusikan ini minggu depan Bapak. Boleh. Pokoknya ntar kita berbagi aja Ibu ya. Mudah-mudahan tadi yang membuat Ibu jadi kepikiran. Jadi sekarang gimana Ibu udah mulai ada gambaran ya? Ya. Tadi saya alhamdulillah kan ya. Sebenarnya tadi saya bingung ya, apakah saya sampaikan gitu ya. Saya tadi ada ide dari Bapak bahwa saya harus berkolaborasi dulu sama teman-teman di program kalian. Ya, jadi mudah-mudahan ini ada solusi dan emang ntar dilaksanakan. Kemudian itu sesuai dengan yang tadi disampaikan. Kemudian ya siswanya juga kan mereka emang benar-benar tadi berjalan, yang mereka minimalnya mereka pembelajaran mengerti ya, mungkin tidak ada lagi yang cuma nongkrong di bukan kelas Ibu, nanti Ibu belajar di luar, di masjid dekat kolam gitu kan. Jadi Bapak itu, ada sampai yang renang Pak, ada sampai yang renang kan, ada kolam renang kebetulan di tempat saya. Ya mungkin itu ada jalan, mudah-mudahan Ibu ya bisa ini. Iya. Ibu waktunya udah beres. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi Ibu ya. Iya lagi ya Pak. Oke, saya ceritakan ya Pak, bagaimana hasilnya ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.